Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini berjudul Peranan Gereja dalam Masyarakat. Tentu ini adalah suatu pelajaran yang baik untuk kita gali, agar kita mengerti bahwa Kristus mempunyai suatu rencana agar setiap umat-umatnya mempunyai peranan di dalam masyarakat, di mana saat ini kita sudah melalaikan, sehingga kebaktian hanyalah sekedar suatu hal rutinitas dan kita tidak mempunyai suatu dampak di dalam lingkungan masyarakat kita. Dan tentu ini bukan adalah rencana Tuhan. Kita bukannya hanya sekedar umat yang datang berbakti secara rutinitas di dalam sebuah bangunan yang tidak mempunyai suatu dampak atau orang tidak mengenal akan kita. Untuk itu, pada hari ini kita akan kembali mempelajari mengenai apa rencana Tuhan terhadap setiap umat-umatnya di dalam sebuah masyarakat. Sebelum kita mempelajari, undang setiap anggota keluarga kita, dan jangan lupa siapkan Alkitab agar kita juga dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Judul pelajarannya adalah memulihkan peran dari gereja. Sebagaimana kita telah lihat, dunia di mana kita tinggal saat ini, meskipun pada mulanya Tuhan ciptakan dalam keadaan sempurna, tapi setelah orang tua pertama kita memilih untuk melakukan pilihan dosa, dunia kita jatuh ke dalam dosa. Semuanya mengenai dampaknya, dan akibatnya tentu sangatlah dahsyat. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita kepada apa yang akan menjadi nasib kita, yaitu suatu kehancuran di dalam dunia ini, kehancuran yang kekal. Ini bukanlah suatu rencana yang Tuhan biarkan begitu saja. Sebaliknya, bahkan sebelum dunia ini ada, dan bahkan sebelum orang tua pertama kita memilih untuk jatuh ke dalam dosa, rencana keselamatan itu telahlah Tuhan rumuskan. Petrus juga mengangkatnya dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Dan dengan biaya pribadi yang besar untuk dirinya sendiri melalui Kristus, Yesus datang ke dunia ini, menderita di kayu salib, dan berjanji untuk datang kembali. Ini adalah satu pengharapan yang pasti. Setelah dia naik, setelah kebangkitan, dia berjanji akan datang kembali untuk memulihkan suatu hubungan yang retak akibat dosa, didamaikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan saat ini dia sedang melakukan tugas pemulihan, dan dia akan datang setelah selesai proses penghakiman untuk pemulihan ini. Dengan biaya pribadinya, dia mengorbankan dirinya dan berjanji untuk datang kembali sebagai suatu pengharapan kepada setiap umat manusia. Pada saat semuanya berakhir dan dosa akan dihancurkan, dunia yang telah hilang ini tentu akan dipulihkan, diperdamaikan, diperbaharui kembali dari dosa yang telah membuat rusak setiap bagian daripada dunia yang lama ini. Namun apa yang menakjubkan adalah bahwa Tuhan memanggil kita, memanggil umatnya, memanggil gerejanya, bahkan sekarang ini untuk turut mengambil bagian dalam bekerja bagi pemulihan ini. Untuk itulah kita seharusnya mengerti ada peran yang Tuhan titipkan agar kita mengambil bagian peran serta untuk melakukan pemulihan-pemulihan di dalam lingkungan masyarakat ini. Jikalau kita dapat membaca di dalam Markus 2 ayat 1-12, kita dapat melihat ada sebuah cerita bagaimana beberapa seorang sahabat di mana dia berusaha terus-menerus untuk bekerja sama membawa temannya yang lumpuh kepada Yesus. Bagaimana cerita ini mengambilkan peran dalam sebuah gereja juga untuk berperan di dalam masyarakat, membawa orang-orang kepada Kristus. Ini adalah cerita yang seharusnya kita mengerti
akan peran gereja untuk membawa setiap orang yang sakit baik fisik, sakit secara mental, sakit secara rohani, untuk diobati kepada tabib di atas segala tabib, yaitu Kristus. Dan ini yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Begitu banyak manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, mereka perlu dipulihkan. Dalam cerita Markus 2 ayat 1-12, kita tentu dapat melihat rumah itu penuh sesak karena banyak orang yang menutup pintu, dan Yesus berada di dalamnya. Kita dapat membaca Markus 2. Ya. Markus 2 ayat yang pertama. Kita dapat melihatnya. Judul besarnya dalam Markus yang kedua adalah orang lumpuh disembuhkan. Di situ dikatakan ayat yang pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ya, pemirsa dapat lanjutkan ayat seterusnya sampai 12. Tapi melalui cerita ayat 1-3 kita dapat melihat ada 4 orang bersahabat. Dia sedang berusaha menolong temannya yang lumpuh untuk dibawa kepada Kristus, walaupun tempat itu penuh sesak, pintu dipenuhi dengan orang-orang, tetapi sahabat-sahabatnya ini tidaklah putus asa. Ya, mereka tetap berusaha untuk membantu agar sahabatnya yang sakit ini dapat dibawa kepada Kristus. Lalu kita dapat melihat keempat orang itu membuat lubang yang sangat besar di atap untuk membawa orang yang sakit secara rohani, mental, dan fisik itu kepada Kristus. Dia mengalami suatu kesakitan baik fisik, mental, dan rohani. Kunci kesembuhannya adalah melalui Kristus. Lalu Yesus memulihkan dengan mengampuni akan setiap dosa-dosanya, memberikan ketenangan secara pikiran, dan memerintahkannya untuk bangun dan berjalan. Yesus menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar disembuhkan kecuali ia dipulihkan secara menyeluruh. Ya, banyak orang yang hanya sakit fisik, tetapi sakit yang perlu disembuhkan adalah keseluruhan, baik secara fisik, mental kita, dan khususnya adalah kerohanian. Karena banyak orang secara fisik dia mengalami suatu keadaan yang tidak sakit, tetapi keadaan kerohaniannya mereka hampa, dan mereka mengalami suatu penyakit kronis karena mereka tidak dapat mempunyai suatu hubungan dengan Kristus tentunya. Ini adalah suatu yang saat ini dialami begitu banyak orang hidup di kota besar. Mereka secara perekonomian, secara keadaan baik, tetapi mereka hampa secara kebutuhan kerohanian. Dan Tuhan memanggil kita saat ini. Kita harus dipulihkan, karena ini akan menuntun kepada kehidupan kekal di mana kita akan memperoleh suatu keadaan untuk dapat dipulihkan secara menyeluruh. Rasul Yohanes memberikan penjelasan mengapa alasan Kristus berada di atas bumi. Apakah pengharapan yang kita dapat berikan untuk memberikan suatu pengharapan janji-janji tersebut? Yohanes 10 ayat 10. Rasul Yohanes memberikan suatu pengharapan untuk kita dapat mengerti. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, dengan judulnya adalah Gembala yang Baik. Tentu Tuhan adalah Gembala yang baik. Di sini dikatakan iblis adalah sebagai pencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan selalu memberikan suatu
kehidupan dan suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan. Tetapi si pencuri tersebut, dia akan menuntun kepada kematian yang kekal. Ini yang seharusnya kita dapat lihat dari suatu pengharapan akan suatu janji dari gembala yang baik itu. Dia memberikan suatu kehidupan bahkan penuh dengan kelimpahan, dengan makna yang sesungguhnya, bukan kelimpahan yang ditawarkan oleh dunia ini. Kemudian Rasul Yohanes juga memberitakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan ayat yang ke-8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Kemudian, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Tuhan menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Melalui ayat ini kita dapat melihat, barang siapa berasal dari iblis, ia tentu akan terus berbuat dosa. Pada hari ini tentu kembali kita diingatkan, apakah kita tetap akan terus melakukan dosa-dosa kesayangan kita? Tuhan berjanji mau memulihkan kita, tetapi kita harus meninggalkan itu semuanya, dan kita berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki, karena itu adalah suatu hal yang baik tentunya untuk kita. Tetapi iblis bapa penipu tersebut, dia memberikan hal-hal yang sepertinya nikmat yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi dia membawa kepada kematian yang kekal, karena dia adalah bapa daripada segala penipu. Yohanes 10 ayat 10 adalah pekabaran yang singkat, yang tentunya gereja harus sampaikan kepada masyarakat bahwa Kristus adalah gembala yang baik. Ini jelas pernyataan daripada misi Kristus untuk memberikan suatu kehidupan, dan kehidupan yang penuh dengan kelegaan. Peran utama bagi tubuh Kristus atau gereja atau umatnya adalah tentu harus mengikuti jejaknya dan membatalkan pekerjaan setan oleh menggantikan kematian dengan hidup yang penuh dengan berkelimpahan, yaitu hidup oleh kasih karunia Tuhan. Gereja dipanggil untuk bermitra dengan Kristus dalam menggerakkan orang-orang ke dalam rencana pemulihan yang Tuhan mau berikan kepada setiap umat manusia. Dan pemulihan itu adalah pemulihan secara fisik, mental, dan juga pemulihan secara rohani. Untuk itulah kita harus menjadi suatu bagian dalam masyarakat yang mempunyai peranan yang positif tentunya untuk memberikan suatu hal yang baik, menuntun setiap manusia kepada suatu kehidupan yang mempunyai makna yang sesungguhnya, yaitu adalah kehidupan untuk memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Dan ini adalah peran daripada gereja. Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, di sini kita dapat melihat apa yang Kristus mau agar setiap umat-umatnya mempunyai teladan yang sama. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, yaitu Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus mempunyai peran yang aktif di dalam masyarakat, dan Dia mau membantu setiap orang untuk dapat pulih secara fisik, secara mental, dan secara kerohanian. Bagaimana juga dengan kita? Apakah kita juga peduli terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita? Kita harus membagikan berkat-berkat kita yang ada. Pertama, mulai dari hal-hal yang fisik. Apakah kita menutup mata jikalau ada orang-orang yang berkekurangan, yang membutuhkan pertolongan tangan kita? Apakah kita peduli terhadap mereka? Apakah kita peduli terhadap mental mereka? Apakah kita peduli juga terhadap kerohanian mereka? Kita harus mempunyai dampak yang nyata di lingkungan di mana kita berada. Dan itu adalah rencana Kristus di dalam setiap anak-anaknya.
Untuk itulah, biarkanlah melalui pelajaran kita hari ini, apakah kita menjadi orang-orang yang egois atau kita peduli terhadap sesama. Itu adalah fungsi daripada Tuhan, di mana judul pelajaran kita memulihkan peran gereja yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan memberkati kita.